Minasan konnichiwa, Mushikashi no Nasu desu. Baik, di video kali ini saya akan kembali membahas artikel dari website Todai. Kali ini judulnya 70 nen ijo onaji kaisha de hataraita Nihonjin Josei Guinness Kiroku ni. Artinya adalah seorang wanita Jepang yang bekerja di perusahaan yang sama selama lebih dari 70 tahun masuk ke dalam rekor Guinness. Jadi Guinness Kiroku ni itu maksudnya masuk ke dalam rekor Guinness. Kiroku itu artinya rekor. Ini termasuk artikel N3, tapi buat teman-teman yang masih N4 atau N5, nggak masalah. Kalian bisa belajar banyak sekali kosakata baru melalui artikel ini. Baik, sebelum kita masuk ke isi artikelnya, terlebih dahulu saya akan membahas beberapa kosakata penting yang nanti akan digunakan. Yang pertama adalah Kabushiki Gaisha. Kabushiki Gaisha ini sama seperti PT kalau di bahasa Indonesia. Jadi perusahaan yang berbentuk saham. Kemudian Kyuryo. Kyuryo itu gaji ya. Ini untuk menyebutkan gaji secara umum. Kyuryo. Lalu Zeiking. Zeiking artinya pajak. Arti pajaknya ada di kanji yang sebelah kiri. Zei. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu dengan kosakata baru yang ada zei-nya dengan kanji yang sama ya, itu berarti kebanyakan berhubungan dengan pajak. Kemudian Soumubu. Soumubu itu gampangnya bagian GA, General Affairs Department. Jadi departemen umum ya, atau bagian administrasi umum. Lalu Keisang. Kalau Keisang artinya perhitungan, kalkulasi. Bentuk kata kerjanya Keisang suru. Satu lagi Yuki. Yuki artinya keberanian. Ini kata benda ya, Yuki. Arti berani itu diambil dari huruf kanji yang sebelah kiri ini. Ini artinya berani atau keberanian. Baik, sebelum saya bahas lebih lanjut, terlebih dahulu silakan dengarkan isi artikelnya secara keseluruhan supaya teman-teman tahu ya kira-kira isinya itu kayak gimana. Seperti biasa, saya akan menggunakan AI untuk membacakan isi artikel ini. Soredewa kiite kudasai. Dozo. 玉木靖子さんは日本の大阪にある三幸インダストリー株式会社でとても長い間働いている女性です。玉木さんは1930年に生まれ、1956年にこの会社に入りました。それからずっと同じ会社で働き続けています。玉木さんは総務部で働いています。仕事は給料の計算や会社の書類を作ること、税金の手続きなどです。また、新しい社員に仕事を教えたり、会社の中でみんながうまく働けるように助けたりしています。玉木さんはとても信頼されています。2020年、玉木さんは世界で一番年上の総務部長としてギネス世界記録に認められました。その時、玉木さんは90歳でした。会社に入った時は社員が20人くらいしかいませんでしたが、今は400人以上になりました。玉木さんもパソコンを使えるようになったり、新しい資格を取ったりしてずっと勉強を続けています。玉木さんは定年は考えていません。毎年新しい年が来るのが楽しみですと話しています。2025年にも95歳で働いている玉木さんの話が SNS で話題になりました。玉木さんの働き方は多くの人に元気と勇気を与えています。Baik, sekarang saya akan bahas satu persatu dimulai dari kalimat yang pertama. Tamaki Yasuko-san wa Nihon no Osaka ni aru Sanko Industry Kabushiki Gaisha de totemo nagai aida hataraite iru josei desu. Jadi perempuan tersebut namanya adalah Tamaki Yasuko. Dia adalah seorang perempuan yang sudah bekerja lama di perusahaan Sanko Industry yang berada di Osaka. Nihon no Osaka ni aru Sanko Industry Kabushiki Gaisha. PT Sanko Industry yang ada di Osaka, Jepang. Totemo nagai aida hataraite iru. Bekerja dalam waktu yang lama. Nagai aida itu maksudnya di waktu yang lama. Kemudian Tamaki-san wa 1930年に生まれ、1956年にこの会社に入りました。Tamaki-san ini dia lahir pada tahun 1930. Kemudian masuk di perusahaan ini pada tahun 1956. Di sini ada dua kalimat yang dihubungkan dengan kata kerja bentuk mas yang dipotong. Umare ini kan dari umare mas, tapi masnya dipotong.
Jadi untuk menghubungkan dua kalimat itu nggak harus selalu dengan bentuk T. Kalau bentuk T kan teman-teman udah tahu. Bisa untuk menghubungkan kosakata dan kalimat. Tapi selain bentuk T, ada juga bentuk mas yang dipotong. Nah, biasanya itu sering digunakan dalam artikel. Karena kesannya itu kaku. Kalau dalam bahasa lisan atau percakapan sehari-hari, yang sering digunakan adalah bentuk T. Tapi kalau dalam artikel, bentuk mas yang dipotong juga sering digunakan. Kemudian, sore kara zutto onaji kaisha de hataraki tsuzukete imasu. Sore kara zutto, maksudnya setelah masuk ke perusahaan tersebut, seterusnya dia bekerja di perusahaan yang sama. Hataraki tsuzukete imasu. Tamaki-san wa soumubu de hataraite imasu. Tamaki-san bekerja di soumubu. Ini maksudnya departemennya ya. Bekerja di departemen GA. Shigoto wa kyūryō no keisan ya kaisha no shorui o tsukuru koto, zeikin no tetsuzuki nado desu. Ini isi pekerjaannya ya. Pekerjaannya adalah kyūryō no keisan, menghitung gaji, menghitung salary. Dan juga shorui o tsukuru koto, membuat dokumen. Selain itu, zeikin no tetsuzuki nado desu. Di sini dia menyebutkan ada 3 ya. Ngitung gaji, bikin dokumen, dan mengurus prosedur pajak. Tetsuzuki itu artinya prosedur. Zeikin no tetsuzuki. Oh ya, di sini ada koto ya. Teman-teman harus tahu fungsinya koto di sini itu untuk apa? Yaitu untuk membendakan. Ini teorinya sama seperti ketika membahas shumi, hobi. Ketika ngomongin hobi itu kan pasti ada kotonya di belakangnya. Ketika hobinya adalah sebuah kata kerja. Nah, ini pun juga sama ya. Cuman di sini ngomongin kerjaan, bukan ngomongin hobi. Shigoto wa nani-nani suru koto desu. Jadi nggak bisa kalau nggak pakai koto. Misalnya, shigoto wa shorui o tsukurimasu. Itu kan berarti yang membuat dokumen itu pekerjaan, bukan saya. Jadinya kurang pas, makanya harus dibendain dengan menggunakan koto. Kalau yang belakang, zeikin no tetsuzuki, itu kan udah berbentuk kata benda. Jadi nggak perlu koto lagi. Yang perlu koto adalah kata kerja, tsukuru. Kyūryō no keisan ya kaisha no shorui o tsukuru koto. Kemudian, mata atarashii shain ni shigoto o oshietari, kaisha no naka de minna ga umaku hatarakeru you ni tasuketari shite imasu. Mata bisa diartikan lagi atau selain itu juga boleh ya. Intinya di sini masih membahas tentang pekerjaan si Tamaki-san ini. Dan lagi atau selain itu, dia juga mengajarkan pekerjaan kepada karyawan baru. Atarashii shain ni shigoto o oshietari. Dan membantu agar semua orang di perusahaan bisa bekerja dengan baik. Kaisha no naka de minna ga umaku hatarakeru you ni tasuketari shite imasu. Pola yoni di sini yang artinya agar ya, atau supaya. Umaku hatarakeru itu maksudnya bisa bekerja dengan baik, dengan lancar. Di sini dia menggunakan bentuk tari ya, tari-tari shimasu. Berarti yang dilakukan itu nggak hanya cuma 2 ini aja. Selain itu juga ada hal yang lain. Ini hanya beberapa yang mewakili saja. Tamaki-san wa totemo shinrai sarete imasu. Tamaki-san, dia sangat dipercaya. Shinrai suru itu artinya mempercayai. Ini bentuk pasif menjadi dipercayai atau dipercaya. Tamaki-san sangat dipercaya oleh rekan-rekannya. Cuman di sini nggak disebutin ya, dipercaya oleh siapa. Tentunya oleh rekan kerjanya ya, atau orang yang kerja di kantor tersebut. Totemo shinrai sarete imasu. Kemudian, 2020年 Tamaki-san wa sekai de ichiban toshiue no soumu buchou toshite Guinness Sekai Kiroku ni mitomeraremashita. Pada tahun 2020, Tamaki-san diakui oleh rekor Guinness sebagai kepala bagian umum yang tertua di dunia. Atau kepala GA yang tertua di dunia. Sekai de ichiban toshiue no soumu buchou. Buchou itu kan kepala bagian ya. Soumu buchou berarti kepala bagian GA. Sekai de ichiban toshiue. Ichiban toshiue itu yang paling tua atau yang tertua. Di sini kata kerjanya mitomeraremashita. Ini bentuk pasif dari mitomeru. Mitomeru mengakui. Kalau mitomerareru berarti diakui. Jangan lupa, mitomeru atau mitomerareru partikelnya ni. Diakui oleh siapa? Sono toki, Tamaki-san wa 90 sai deshita. Pada waktu itu, atau pada saat itu,
Tamaki-san usianya 90 tahun. Jadi ketika beliau mendapatkan rekor tersebut, usianya sudah 90 tahun. Pada tahun 2020. Kemudian, kaisha ni haitta toki wa shain ga 20 nin kurai shika imasen deshita ga, ima wa 400 nin ijou ni narimashita. Jadi ketika pertama kali dia masuk perusahaan, masuk ke Sanko Industry itu ya, shain ga 20 nin kurai shika imasen deshita. Jumlah karyawannya hanya sekitar 20 orang. Shika imasen deshita. Cuman segitu aja. Ga, tetapi, ima wa 400 nin ijou ni narimashita. Saat ini sudah lebih dari 400 orang. Di sini ada partikel wa yang digunakan untuk menyatakan perbandingan. Yang dibandingkan adalah jumlah karyawan dulu dengan sekarang. Kaisha ni haitta toki wa dengan ima wa. Jadi kalau dulu itu cuma 20, sekarang jadi 400. Itu kan menyatakan perbandingan ya. Jadi wa-nya ini bukan untuk menyatakan topik kalimat, melainkan perbandingan. Tamaki-san mo pasokon o tsukaeru you ni nattari, atarashii shikaku o tottari shite, zutto benkyou o tsuzukete imasu. Jadi Tamaki-san ini dia juga belajar menggunakan komputer. Pasokon o tsukaeru you ni nattari. Kalau ini polanya you ni naru. Jadi ada narunya ya. Nggak sama dengan yoni yang artinya agar atau supaya. Kalau itu yoni aja. Yoni naru ini digunakan untuk menyatakan adanya perubahan. Perubahan dari nggak bisa menjadi bisa. Berarti Tamaki-san itu dulunya dia nggak bisa pakai komputer. Terus dia jadi bisa. Pasokon o tsukaeru you ni nattari. Kemudian atarashii shikaku o tottari. Shikaku itu sertifikat. Jadi dia mengambil sertifikat baru. Sertifikat di sini maksudnya untuk membuktikan bahwa dia itu capable atau mampu dalam bidang tersebut. Di Jepang ada banyak sekali shikaku yang bisa kita ambil. Karena untuk menjalankan suatu pekerjaan biasanya dibutuhkan adanya shikaku. Butuh adanya sertifikat yang membuktikan bahwa dia itu mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Zutto benkyou tsuzukete imasu. Dia terus belajar sampai sekarang. Di sini juga menggunakan pola tari-tari suruh ya. Tamaki-san wa teinen wa kangaete imasen. Maitoshi atarashii toshi ga kuru no ga tanoshimi desu. To hanashite imasu. Tamaki-san mengatakan, di sini ada tanda kutipnya ya. Teinen wa kangaete imasen. Saya tidak memikirkan pensiun. Teinen itu pensiun. Maitoshi setiap tahun, atarashii toshi ga kuru no ga tanoshimi desu. Saya menantikan datangnya tahun yang baru. Jadi setiap tahun itu dia menantikan datangnya tahun yang baru. Karena dia nggak mikirin kapan pensiun. Selama dia mampu kerja, pengennya terus bekerja. 2025年にも95歳で働いている玉木さんの話が SNS で話題になりました。Pada tahun 2025, cerita dari Tamaki-san ini, atau kisah dari Tamaki-san ini, menjadi topik hangat di media sosial. Wada itu artinya topik pembicaraan. Wada ini narimashita menjadi topik pembicaraan. Kalau di bahasa Indonesia kita bisa nambahin yang hangat. Menjadi topik hangat di media sosial. Jadi sosmed itu kalau di Jepang disebut SNS. Tamaki-san no hataraki kata wa oku no hito ni genki to yuki o ataete imasu. Cara kerja Tamaki-san ini memberikan semangat dan keberanian kepada banyak orang. Oku no hito ni, kepada banyak orang. Genki to yuki, semangat dan keberanian. Ataete imasu, memberi. Jadi memberi semangat dan keberanian kepada banyak orang. Ini kata kerjanya ataeru, artinya kurang lebih sama seperti ageru. Sama-sama bisa diartikan memberi. Sedikit perbedaannya, kalau ageru itu dia lebih general, lebih umum, biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Sedangkan ataeru itu dia lebih formal. Biasanya sering digunakan dalam tulisan atau berita seperti ini. Dan maknanya juga dia itu agak sedikit lebih luas. Jadi bukan hanya memberi benda saja, tapi juga bisa untuk memberi pengaruh atau dampak. Itu kan nggak berbentuk barang ya. Nah kalau ini nggak bisa menggunakan ageru. Karena kalau ageru hanya untuk memberi benda yang konkret, yang ada bentuk fisiknya. Nggak bisa untuk memberi pengaruh atau dampak. Harus menggunakan ataeru. Itu sedikit perbedaan antara ataeru dengan ageru.
Baik, sebelum kita masuk ke bagian latihan soal, di sini saya mau bahas pola kalimatnya dulu sebentar. Cuman ada satu ya di sini, yaitu pola yoni naru. Tadi udah sempat saya singgung juga ya. Pola yoni naru itu untuk menyatakan adanya perubahan. Dari yang sebelumnya nggak bisa menjadi bisa. Kalau di sini contohnya, Tamaki-san mo pasokon o tsukaeru you ni nattari. Menjadi bisa menggunakan laptop. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia, kadang kita nggak menggunakan kata menjadi. Biasanya kita pakai kata sudah. Misalnya sudah bisa naik sepeda. Sudah bisa naik sepeda itu kan maksudnya sebelumnya nggak bisa, sekarang sudah bisa. Itu juga menyatakan adanya perubahan. Anak saya udah bisa naik sepeda sekarang. Atau dia udah bisa jalan sendiri sekarang. Nah itu kalau dalam bahasa Jepang menggunakan pola yoni naru. Ini termasuk pola N4 ya. Jadi buat teman-teman yang N3 pasti tahu. Berikutnya, mari kita kerjakan soal-soal yang ada di sini. Ada 5 ya. Yang pertama, Tamaki-san ga hataraiteru kaisha wa doko ni arimasu ka? Ada di mana? Perusahaan tempat Tamaki-san bekerja. Yang A, Tokyo. Yang B, Osaka. C, Nagoya. D, Sapporo. Ini nggak ada furigananya ya. Kalau teman-teman nggak bisa baca, harus cari tahu dulu. Bacanya seperti apa. Tapi barusan udah saya kasih tahu. Yang A Tokyo, B Osaka, C Nagoya, D Sapporo. Masih ingat ya jawabannya yang mana? Yaitu yang B. Tadi kan disebutkan Nihon no Osaka ni aru. Ada di Osaka. Kemudian soal yang nomor 2. Tamaki-san ga Sanko Industry Kabushiki Gaisha ni nyusha shita no wa itsu desu ka? Nyusha itu masuk ke perusahaan. Jadi masuk ke perusahaan Sanko Industry. Itsu desu ka? Kapan? Saya rasa teman-teman masih ingat ya. Jadi saya nggak perlu balik ke atas. Yang A 1930, B 1956, C 2020, D 2025. Jawaban yang tepat adalah B ya. Bukan 1930. Kalau itu tahun lahirnya dia. Ini kan opsinya pasti antara A dan B ya. Kalau teman-teman ingat salah satu, pasti bisa jawab. Kemudian soal yang nomor 3. Tamaki-san no omona shigoto ni kankei nai mono wa dore desu ka? Omona shigoto. Omo itu utama. Jadi pekerjaan utama. Kankei nai mono. Kankei itu hubungan. Kankei nai nggak ada hubungan. Jadi yang nggak ada hubungan dengan pekerjaan utamanya Tamaki-san. Yang mana? Pilihan jawabannya ini nggak ada furigananya ya. Jadi saya bacain aja. Yang A, Kyuryo no Keisan. Menghitung gaji. Yang B, Kaisha no shorui o tsukuru koto. Membuat dokumen perusahaan. Yang C, Zeikin no tetsuzuki. Prosedur pajak. Yang D, Shouhin no hambai. Menjual produk. Hambai menjual atau penjualan ya kalau kata benda. Shouhin produk. Ini juga saya yakin masih ingat. Jawaban yang tepat adalah yang D. Pilih yang kankei nai, yang nggak ada hubungannya. Kalau A, B, dan C itu kan semua disebutkan di artikel tadi. Jadi yang nggak ada hubungannya itu yang menjual produk. Kemudian soal nomor 4. Tamaki-san ga Guinness Sekai Kiroku ni mitomerareta ryu wa nan desu ka? Ryu, alasan. Jadi alasan dia diakui oleh rekor Guinness itu apa? Saya bacain kalimatnya. Yang A, Sekai de ichiban nagaku hataraita kara. Karena dia paling lama bekerja di dunia. Ichiban nagaku hataraita. Yang B, Sekai de ichiban toshiue no soumu bucho dakara. Karena dia adalah soumu bucho yang paling tua. Kepala GA yang paling tua di dunia. Yang C, Sekai de ichiban oku shikaku wo motte iru kara. Karena dia yang paling banyak mempunyai sertifikat. Yang D, Sekai de ichiban oku no shain o oshieta kara. Karena dia yang paling banyak ngajarin ke karyawan. Mungkin teman-teman bingung antara yang A dan B. Cuman saya yakin teman-teman pasti tahu jawabannya yang mana. Yaitu yang B ya. Sekai de ichiban toshiue no soumu bucho dakara. Dia adalah kepala GA yang paling tua di dunia. Satu lagi soal yang terakhir. Tamaki-san ni tsuite tadashi mono wa dore desu ka? Tadashi itu benar. Jadi yang benar itu yang mana? Tamaki-san ni tsuite, tentang Tamaki-san. Jadi kita disuruh milih yang benar tentang Tamaki-san itu yang mana? Yang A,
Kaisha ni haita toki, shain wa 400 nin ijou datta. Ketika masuk perusahaan, jumlah karyawannya itu 400 nin ijou, ada lebih dari 400. Yang B, pasokon o tsukaeru you ni natta. Dia jadi bisa menggunakan pasokon. Yang C, sude ni teinen taishoku shiteiru. Teinen taishoku itu maksudnya sudah pensiun. Teinen itu pensiun, taishoku itu berhenti kerja. Dia udah berhenti kerja dan pensiun. Sudeni itu artinya sudah. Yang D, maitoshi atarashi toshi ga kuru no ga kiraida. Setiap tahun dia nggak suka atau dia benci dengan datangnya tahun baru. Ini juga saya yakin teman-teman pasti bisa benar semua. Jawabannya adalah yang B. Pasokon o tsukaeru you ni natta. Bukan yang A ya. Karena di awal itu jumlah karyawannya nggak 400. Jadi jawabannya adalah yang B. Dia jadi bisa menggunakan pasokon. Baik, untuk materi kali ini kurang lebih seperti itu. Dan sebelum saya tutup, terlebih dahulu saya akan ulang kembali isi dari artikel secara keseluruhan. Teman-teman coba dengarkan sekali lagi ya. Mudah-mudahan sekarang udah bisa paham isi artikelnya seperti apa. Karena tadi kan sudah saya jelaskan juga. Jadi ketika dengerin bisa langsung nangkep kira-kira isinya itu seperti apa. Meskipun mungkin ada beberapa kosakata yang kelewat atau lupa, nggak masalah. Yang penting secara keseluruhan teman-teman bisa paham artinya seperti apa. Soredewa mou ichido kiite kudasai. Dozo. 玉木靖子さんは日本の大阪にある三幸インダストリー株式会社でとても長い間働いている女性です。玉木さんは1930年に生まれ、1956年にこの会社に入りました。それからずっと同じ会社で働き続けています。玉木さんは総務部で働いています。仕事は給料の計算や会社の書類を作ること、税金の手続きなどです。また、新しい社員に仕事を教えたり、会社の中でみんながうまく働けるように助けたりしています。玉木さんはとても信頼されています。2020年、玉木さんは世界で一番年上の総務部長としてギネス世界記録に認められました。その時、玉木さんは90歳でした。会社に入った時は社員が20人くらいしかいませんでしたが、今は400人以上になりました。玉木さんもパソコンを使えるようになったり、新しい資格を取ったりしてずっと勉強を続けています。玉木さんは定年は考えていません。毎年新しい年が来るのが楽しみですと話しています。2025年にも95歳で働いている玉木さんの話が SNS で話題になりました。玉木さんの働き方は多くの人に元気と勇気を与えています。Baik, untuk materi kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Soredewa, mata.